Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah advokasi sosial. Dan pada pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas isu-isu atau topik yang sangat menarik. Tapi sebelumnya saya ingin eh, mengaturkan permohonan maaf itu karena tidak bisa menghadiri pertemuan secara offline dikarenakan memang saya sedang ada pelatihan dan memang waktunya bersamaan seperti itu ya. Jadi tanpa mengurangi esensi dari pertemuan kita kali ini, saya juga nanti akan menjelaskan secara detail kurang lebih dengan contoh apa saja yang akan menjadi fokus bahasan kita pada pertemuan ke-6 pada hari ini. Baik, saya akan share screen dulu materi kita. Ini materinya nanti saya kirim juga ke ini ya, ke Adlink, jadi nanti kawan-kawan bisa akses semua ya. Nah, materi kita hari ini yaitu terkait membangun opini dan basis gerakan. Tentunya di pertemuan-pertemuannya kita sudah membahas beberapa isu, beberapa strategi, beberapa indikator, dan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita membangun opini itu sehingga advokasi yang kita lakukan itu ya bisa berdampak secara luas di masyarakat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu eh, gimana mahasiswa nanti mampu membangun opini dan basis gerakan ya. Jadi membangun opini publik tentunya ya, dan basis gerakan itu sendiri. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan ke-6 kita, yaitu nanti kita akan bahas terkait apa saja atau bagaimana cara membangun opini publik, kemudian bagaimana membangun basis gerakan, dan kita akan lihat nanti di akhir hubungan antara keduanya, opini publik dan gerakan sosial itu seperti apa. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu terkait membangun opini publik. Nah, kalau kita terjemahkan secara definisi ya, membangun opini publik itu ya menurut Ritu Sarma adalah proses advokasi kebijakan publik ya. Jadi keberhasilan perubahan kebijakan itu tidak hanya bergantung pada lobby politik saja, tetapi juga pada kemampuan gimana membangun opini publik. Dan intinya dan tentunya basis dukungan gerakan sosial. Ya, jadi kalau kita ada lobby-lobby politik tapi tidak ada dukungan publik ya sama saja. Jadi agak ada yang kurang seperti itu ya. Artinya apa? Artinya advokasi harus mampu menggerakkan masyarakat. Ya, sehingga muncullah yang namanya gerakan sosial dan membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Nah, itulah kenapa pentingnya kemudian kita melihat apa pembangunan opini publik ini diperlukan dalam sebuah advokasi isu apapun itu. Nah, kalau kita lihat cara membangunnya seperti apa, nah kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah mengangkat isu ke ruang publik. Jadi, cara membangun opini yang pertama adalah kita angkat dulu isunya ke ruang publik. Ruang publik itu bisa lewat media ya, bisa lewat medsos, bisa lewat obrolan sana sini, di seminar, di workshop seperti itu. Tujuannya apa sih? Supaya dikenal oleh masyarakat luas dulu isunya. Nah, kita angkat ke ruang publik gitu ya. Jadi banyak persoalan sosial sebenarnya yang sudah terjadi lama tapi seperti dianggap tidak penting karena tidak diketahui oleh publik gitu ya. Jadi publik itu tidak mengetahui itu sehingga itu dianggap tidak penting dan ya udah berlalu begitu saja. Cara mengangkat isunya gimana? Satu, misalkan konferensi pers. Ya ini kalau kita misalkan seorang public figure atau influencer gitu ya. Nah, atau yang kedua kita bisa melalui diskusi atau seminar. Nah ini sifatnya lebih apa ya, lebih ilmiah seperti itu ya. Kita sampaikan dalam sebuah diskusi, workshop, seminar ataupun diskusi publik. Yang ketiga nih yang paling gampang biasanya kayak kampanye lewat video medsos atau kegiatan komunitas. Kita langsung turun ke lapangan mengkampanyekan itu. Itu salah satu kita angkat isu itu ke ruang publik sehingga publik menjadi tahu. Kemudian yang keempat ada aksi sosial, misalkan apa ya untuk tujuannya apa? Kayak untuk menarik perhatian publik seperti itu ya. Dilakukan aksi sosial atau demonstrasi damai gitu ya. Atau yang terakhir kita publikasi artikel opini. Jadi kita tulis pendapat kita, artikel kita, perspektif kita tentang isu tersebut sehingga bisa diangkat di ruang publik. Banyak isu-isu yang kemudian menjadi hangat menjadi diperbincangkan ketika itu sudah masuk ke ruang publik. Bayangkan kalau dia tidak masuk ke ruang publik, tidak menyita perhatian masyarakat, tidak ada gerakan, ya, maka tidak akan muncul advokasi itu, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu apa ya, salah satu ide, salah satu gagasan
untuk membangun opini publik, yaitu mengangkat isu itu ke ruang publik. Nah, contohnya apa? Misalkan ada contohnya kayak kasus pencemaran sungai, misalkan oleh limbah industri awalnya diketahui oleh warga desa saja, ya kan? Warga desa tahu ada pencemaran limbah industri. Setelah diangkat di media atau melalui diskusi publik, maka masalah tersebut menjadi perhatian masyarakat luas dan tentunya Pemda yang ada di wilayah tersebut gitu. Ya, contoh klasiknya adalah kalau ada influencer ngeviralin jalan jalan jelek gitu ya, jalan berlubang, kan ada tuh. Nah, terus menjadi perhatian publik kan, termasuk Pemda. Ya, Pemdanya malu dong kalau udah ditegur kayak gitu, tapi nggak ditindaklanjuti. Dampaknya apa? Ya, advokasinya berhasil. Pemda berhasil atau bergerak untuk menambal jalan yang berlubang tersebut. Itu adalah indikator bahwa sebuah advokasi yang masuk ke dalam ruang publik itu berhasil. Ya, itu. Nah, yang kedua yaitu menggunakan data dan fakta. Jadi kalau kita lihat opini publik itu harus dibangun berdasarkan apa? Informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Ya, tentunya harus menggunakan data. Jadi tanpa data itu advokasi kayak dianggap semacam pendapat saja, seperti yang kayak materi sebelumnya ya. Kita kalau mau membuktikan sebuah kebenaran ya maka harus memiliki data dan riset sebelumnya. Nah, jadi kalau kita ingin apa ya mengangkat isu itu, maka kita harus menggunakan data yang sudah ada atau sudah terjadi sebelumnya. Jenis data yang dipakai bisa banyak, misalkan penelitian ilmiah, statistik, data statistik, ya kan, kemudian apa, misalkan testimoni juga masuk data, testimoni, kemudian dokumentasi lapangan. Kalau contoh statistik resmi itu apa? Misalkan statistik itu data kemiskinan, ya, data pengangguran, data tingkat kekerasan, data kriminal, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk apa? Untuk membangun opini publik. Dokumentasi lapangan kayak foto, video, laporan investigasi dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita ambil contohnya misalkan dalam advokasi kesehatan masyarakat, ya kan, aktivis bisa nunjukin apa? Angka stunting, ya kan? Kemudian apa? Penelitian-penelitian terkait kenapa terjadinya stunting itu. Nah, kemudian apa? Testimoni dari keluarga yang terdampak. Jadi ketiga data itu diperkuat dengan tiga aspek tadi, itu nanti bisa menjadikan opini publik itu menjadi luas, sehingga akan menyedot perhatian stakeholder. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini. Nah, kita bisa menggunakan data itu. Nanti untuk penguatnya. Nah, yang ketiga apa? Menyederhanakan pesan advokasi. Jadi masalah sosial itu terkadang kan kompleks ya, secara teknis itu kompleks sekali. Sehingga kita perlu simplifikasi atau sederhanakan supaya terlihat mudah dan gampang dipahami oleh masyarakat. Ya, nanti kita lihat contohnya. Jadi prinsipnya apa? Kan singkat dan jelas. Menggunakan bahasa yang sederhana biar lebih nyampe ke masyarakat dan masyarakat ngerti dan paham bahwa oh ini loh isu yang sedang booming, oh ini loh isu yang ingin diangkat, oh ini loh isu yang ingin supaya masyarakat itu tahu gitu ya. Kemudian fokus pada inti masalahnya apa gitu ya. Nah, bentuk pesan advokasi ini banyak sekali. Misalkan pesan advokasi ini bisa berupa slogan kampanye, infografis, video pendek, nah ya cerita pengalaman korban ya atau yang terdampak gitu. Nah, itu bisa menjadi pesan advokasi yang kemudian kita bisa gunakan untuk apa ya, membangun opini publik. Contohnya yang tadi, misalkan masalah kebijakan anggaran kesehatan itu kan kompleks ya. Nah, masalah anggaran kebijakan kesehatan kan kompleks. Nah, kita bisa sederhanakan kalimatnya, misalkan apa? Setiap anak berhak mendapatkan gizi yang cukup. Nah, walaupun istilahnya anggarannya itu, ada untuk ini, ada untuk itu, ada untuk ini, ada. Tapi intinya adalah setiap anak itu berhak mendapatkan gizi yang cukup. Nah, itu ya. Jadi bahasanya lebih disederhanakan sehingga masyarakat itu ngerti apa yang hendak kita perjuangkan dan kita advokasikan. Ya, jadi bahasanya lebih sederhana. Dan yang keempat adalah memanfaatkan media. Tentu di era digital kayak sekarang ini, media menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya, dalam membangun opini publik. Ya, kalau saya sih melihat secara kasar, ini pendapat saya ya, menurut keyakinan saya, masyarakat itu sekarang senang scroll scroll informasi itu dari berbagai platform sosial media dan ini kemudian sebetulnya menjadi kekuatan ketika kita hendak melakukan sebuah advokasi isu.
ya. Jadi medianya sekarang jadi lebih ramah dan lebih cepat tersalurkan karena apa? Karena hampir setiap orang mesti punya yang namanya media sosial. WhatsApp itu masuk ke dalam media sosial yang mana kalau kita forward pesan itu bisa nyampe ke nomor yang kita tuju. Nah, itu kan bisa salah satu menjadi media, apalagi misalkan kayak TikTok, Instagram ya, Facebook dan lain sebagainya itu bisa menjadi alternatif solusi lah ya, bukan solusi alternatif, tapi solusi utama untuk menyebarkan atau untuk membangun opini publik. Ya, kita juga bisa melewat media massa. Misalkan media massa itu ada tradisional ya, misalkan kayak radio, TV, apalagi surat kabar, media cetak gitu, itu bisa juga. Tapi kan kalau sekarang zamannya sudah digital, maka biasanya beralih ke media digital. Ya, bukan media massa tradisional lagi. Misalkan medsos, website, blog gitu ya. Atau media komunitas. Media komunitas itu ya, isinya apa? Ada forum warga, ada ya pertemuan-pertemuan masyarakat atau apa ya pengajian misalkan seperti itu ya atau organisasi komunitas. Ya fungsinya apa? Ya membentuk persepsi masyarakat, menyebarkan informasi tentang isu sosial, menekankan pemerintah melalui perhatian publik. Jadi kalau publik itu sudah gerak, pemerintah itu pasti apa ya bisa kita katakan eh, menaruh perhatian lah setidaknya apa sih yang orang-orang ini pada ributkan gitu. Tapi kadang-kadang ada juga ya kita sudah menaruh perhatian tapi kayak yang disuarakan itu yang kita tuju ya objeknya itu pura-pura nggak denger gitu atau ya udahlah ini kayaknya cuma lewat saja gitu. Nah, artinya apa kalau itu terjadi maka hasil dari advokasi yang kita perjuangkan itu belum mencapai tujuan seperti itu ya. Jadi advokasi itu intinya adalah sebuah kebijakan yang kita suarakan, yang ingin kita ubah itu apa ya berubah atau sejalan dengan apa yang kita kehendaki. Nah, ya khususnya untuk kepentingan masyarakat luas, gitu ya. Contohnya apa misalkan untuk memanfaatkan media nih kayak beberapa contoh kasus terakhir ya di belakangan itu kan banyak sekali ada isu kekerasan terhadap perempuan ya kan dan kemudian menjadi perhatian nasional sehingga DPR RI mengambil alih isu dan kemudian apa ya, membuat aturan atau undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan gitu ya itu kan sampai disiarkan melalui televisi dan media sosial itu ramai sekali seperti itu ya. Dan itu menjadi media kampanye yang sangat efektif untuk advokasi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita akan bahas tentang bagaimana membangun basis gerakan. Nah, kalau kita lihat basis gerakan itu eh, secara harfiah, secara arti, ya, itu adalah kelompok masyarakat yang mana kelompok tersebut mendukung dan terlibat aktif dalam perjuangan advokasi. Jadi namanya basis itu ya grup lah ya seperti itu ya. Nah, kalau menurut Sarma ya gerakan sosial itu membutuhkan dukungan kolektif tentunya. Karena gerakan itu nggak bisa sendiri ya. Kita kadang-kadang ada sih, ada influencer yang gerak sendiri, tapi kan tetap dapat simpati dari masyarakat sehingga menjadi sebuah gerakan bersama. Artinya kalau gerakan bersama itu artinya sudah menjadi sebuah gerakan kolektif ya. Kan ada saya kasih contoh Bro Ron ya mungkin pernah dengar ya Bro Ron itu punya akun sosmed kemudian dia sering memperbaiki jalan-jalan rusak di daerah Bekasi. Nah kemudian dia melakukan itu sendiri tanpa ada dukungan masyarakat. Dia dengan timnya melakukan penambalan jalan yang berlubang atau memperbaiki jalan-jalan yang bergelombang seperti itu. Tapi komen-komennya sangat mendukung sekali. Maksudnya sangat positif ya, mendukung apa yang dilakukan oleh Bro Ron dan kawan-kawan. Dampaknya apa? Itu menjadi sebuah gerakan gitu. Dan menjadi sebuah gerakan. Artinya seseorang bisa mengkampanyekan diri melalui media sosial terhadap isu yang dia sedang advokasi, dan itu akan mendapatkan dukungan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi kalau itu positif untuk masyarakat, pasti dukungannya positif. Seperti itu ya. Itu contohnya saja. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana cara membangun basis gerakan? Nah, kalau kita cek di sini ada 4 cara ya untuk membangun basis gerakan itu. Yang pertama dengan cara mengorganisasi kelompok masyarakat. Jadi langkah pertama ini kita harus mengidentifikasi dulu ya kelompok yang terdampak langsung oleh suatu masalah. Jadi kelompok ini biasanya memiliki kepentingan yang paling besar nih terhadap perubahan kebijakan. Cara mengorganisasi masyarakat gimana? Adain pertemuan, bentuk pokja ya kan atau kelompok kerja, kemudian memberikan pendidikan
publik tentang hak-hak masyarakat. Jadi biar masyarakat itu aware dengan hak yang mereka harus dapatkan. Itu kayak pendidikan itu hak eh, eh, warga negara untuk mendapatkan pendidikan 12 tahun ya sekarang ya. Nah, itu termaktub dalam undang-undang gitu. Nah, wajib gitu ya. Jadi itu hak kita sebagai warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, contohnya misalkan apa? Contohnya banyak yang misalkan apa ya? Jika ada kelompok atau jika ada kebijakan yang merugikan petani kecil misalkan ya, maka petani menjadi kelompok utama yang perlu diorganisasikan atau apa ya? Di bisa kita katakan dipayungi gitu ya atau dilindungi seperti itu ya. Kalau bahasanya dilindungi kurang tepat ya. Pokoknya kayak diorganisasi, ya, diorganisir. Maaf. Melalui apa? Melalui kelompok tani, melalui forum petani, melalui organisasi petani lokal. Nah, di situ kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan atau penyuluhan sehingga apa yang menjadi hak-hak mereka itu juga bisa mereka ketahui secara komprehensif atau secara mendalam. Nah, yang kedua adalah membangun koalisi organisasi. Tentunya gerakan advokasi ini kalau hanya berjalan sendiri-sendiri suatu kelompok itu, maka kekuatan untuk eh, memperjuangkan sesuatu kebijakan atau suatu hak masyarakat itu akan semakin berat. Nah, caranya supaya tidak terlalu berat adalah dengan melakukan atau membangun koalisi. Ya, bisa jadi organisasi masyarakat sipil, LSM kan banyak sekali ya. Atau afiliasi dengan akademisi yang memiliki pasti data-data yang akurat dan penelitian yang relevan. Kemudian juga tokoh masyarakat yang memiliki influence yang luar biasa besar pastinya di situ. Dan tentu tidak luput yaitu media. Pemberitaan yang kemudian komprehensif tentu akan menjadi perhatian pemangku kebijakan yang kemudian akan gitu ya eh, menaruh perhatian lebih eh, terhadap isu yang sedang dibahas. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat manfaatnya banyak sekali, bisa memperluas jaringan, ya kan, menggabungkan keahlian dan pengaruh dan meningkatkan legitimasi gerakan di mata publik. Jadi gerakan itu bukan hanya gerakan yang hari ini melakukan demonstrasi atau unjuk rasa, besoknya hilang, tapi setiap ada kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, maka gerakan dan kelompok-kelompok itu melalui gerakannya akan memperjuangkan itu. Ya, ini istilah tidak pasang surut, tidak pas lagi hangat-hangatnya saja ada, tapi pas lagi ininya nggak ada lagi gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan koalisi yang juga pastinya bisa berdampak pada pembangunan basis gerakan dalam advokasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik. Tentunya gerakan sosial ini jadi kuat kalau masyarakat terlibat ya. Jadi yang tadi saya sudah singgung, masyarakat kalau dia tahu maka dia akan aware dengan isu itu. Tapi kalau dia tidak tahu atau tidak tercerahkan dengan isu yang sedang terjadi, maka dia pun akan cuek dan acuh. Jarang sekali masyarakat kita khususnya mencari tahu itu isu apa gitu ya. Nah, ini penting sekali juga buat kita. Jadi kita tidak hanya menerima pesan itu dari satu sumber, tapi kita harus mencari sumber-sumber lain untuk memvalidasi apakah sumber yang kita terima itu benar apa salah gitu. Nah, ini partisipasi publik sebetulnya yang dibutuhkan adalah partisipasi publik yang mana mereka juga bisa berpartisipasi dalam gerakan advokasi. Ya, partisipasi publik itu misalkan apa? Ketika kita membahas suatu isu, maka masyarakat pun bisa mendengungkan, meresonansikan isu tersebut, entah itu melalui kampanye sosial, entah itu melalui petisi, entah itu melalui media sosial yang mereka miliki. Itu merupakan salah satu cara membangun gerakan sosial atau basis gerakan ya. Nah, tujuannya apa ya tadi? Menunjukkan bahwa isu itu didukung oleh masyarakat. Bayangkan kalau kita nulis petisi, buat petisi misalkan apa ya, misalkan eh, program satu 100 juta pohon misalkan seperti itu. Terus yang tanda tangan cuma 3 4 5 orang atau 10 orang. Itu petisinya pasti gagal dan tidak mendapat dukungan masyarakat. Tapi bayangkan kalau misalkan program, mari kita melaksanakan program 100 juta pohon dalam tahun 2026 ini ditandatangani oleh sekitar hampir 200, enggak 200 juta orang ya, se-Indonesia dong ya. Sekitar misalkan taruhlah 70 juta atau 50 juta orang. Tentu kan ini mendapat perhatian publik yang sangat luas. Yang pastinya menyedot perhatian pemerintah itu dalam hal ini misalkan kementerian terkait. Oh, ternyata Indonesia sedang gawat
untuk hutan-hutannya yang sudah dibabat seperti itu. Nah, ini kan kemudian menjadi sebuah gerakan dan dasarnya adalah partisipasi publik. Jadi partisipasi publik itu tentu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah misalkan disuarakan oleh DPR, kemudian kebijakannya diterapkan oleh eksekutif seperti itu. Eksekutif kan yang menerapkan strategi-strategi yang dirancang. Artinya apa? Kita sebagai sipil tidak serta-merta melihat sesuatu hal yang terjadi di negara kita atau kemudian kita diam-diam saja. Tetapi kita bisa melakukan bentuk advokasi. Caranya apa? Kita juga bisa berafiliasi. Berafiliasi dengan gerakan-gerakan atau kelompok yang memang concern ke arah situ. Misalkan kalau kita mau concern ke lingkungan, ada Walhi misalkan. Kalau kita pengen concern ke perjuangan gender, misalkan ada Komnas perempuan untuk yang perempuannya gitu kan. Nah ini kalau kita concern di HAM ada Komnas HAM, ada sekarang ada Kementerian HAM seperti itu. Nah ini kan bisa menjadi wadah kita sebetulnya, bisa menjadi kendaraan kita untuk terlibat aktif berpartisipasi ya, dalam advokasi itu sendiri ya, terkait isu-isu yang kita sedang atau kita akan perjuangkan. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah yang terakhir ada membangun solidaritas gerakan. Ini intinya kurang lebih sama dengan koalisi tadi ya. Jadi eh, solidaritas ini lebih ke visi misinya. Misalkan eh, ada beberapa gabungan komunitas kemudian ingin membuat suatu gerakan advokasi, tapi harus disinkronkan dulu nih visi misinya benar apa enggak. Jadi tujuannya sama enggak, tuntutannya sama enggak. Jangan sampai nanti menyuarakan isu tapi tuntutan dan tujuannya berbeda. Nah ini enggak solid namanya kan kan solidaritas itu solid ya kan solid itu artinya ya ya solid artinya ya itu ya kayak CS-an lah seperti itu memiliki kesamaan tujuan dan tuntutan. Nah menghindari konflik juga ini kan kalau koalisi kemudian ada aksi solidaritas bersama ini rentan sekali disisipi kepentingan-kepentingan gerakan masing-masing. Tentunya ini harus dihindari kalau memang ada. Karena apa? Karena tujuannya harus diingat lagi, tujuan dan tuntutannya harus sama dan muaranya harus sama ke sana gitu ya. Jangan sampai nanti ada kepentingan-kepentingan dari setiap gerakan dan kelompok akhirnya di tengah jalan kelompok atau gerakan ini pecah dan tuntutan dan tujuannya tidak tercapai dari sebuah advokasi itu gitu ya. Kemudian apa? Menguatkan komunikasi terus tekanan terhadap pembuat kebijakan juga lebih kuat kalau ada solidaritas gerakan ini ya. Ini tentunya kayak BEM kan kalau Badan Eksekutif Mahasiswa itu kan ada aliansi BEM gitu ya. Itu kan kalau misalkan ada acara atau ada gerakan ya mau turun ke jalan segala macam kan biasanya ada komando atau ada instruksi seperti itu. Ini kan solidaritasnya sama. Ya, tidak hanya BEM satu universitas, tapi bisa dari BEM beberapa universitas, ya kan, atau beberapa sekolah tinggi atau institut. Ini kan menunjukkan bahwa solidaritas gerakan itu memang diperlukan dalam sebuah advokasi. Ya tadi, supaya tujuan dan tuntutannya itu tercapai. Dengan catatan tujuan dan tuntutannya itu sama ya, seperti itu. Ya. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada eh, hubungan antara opini publik dan gerakan sosial. Nah, ini yang tadi kita singgung ya. Jadi materi pertama dan materi kedua itu ada kaitannya apa enggak? Nah, kalau kita lihat di sini kaitannya tentu ada ya. Eh, kalau menurut Sarma itu opini publik dan basis gerakan itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitannya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini ya, opini publik yang kuat akan meningkatkan dukungan masyarakat. Kemudian basis gerakan yang besar memperkuat tekanan politik terhadap pemerintah. Jadi kalau kedua-duanya kita kita apa ya kita sinkronkan atau kita kombinasikan ini tentu advokasi itu efektif sekali ya sangat efektif sekali dalam apa ya mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan ya. Tapi kalau kita lihat lagi hubungan ketiganya keduanya ini tentu ya eh, bisa kita lihat dari berbagai macam aspek ya. Misalkan aspek-aspek apa saja. Contohnya kita bisa lihat hubungan timbal balik apa saja antara opini publik dan basis gerakan. Ya, timbal baliknya tadi opini publik kuat, basis gerakan juga pasti lebih kuat. Basis gerakan kuat, opini publik juga pasti kuat, gitu ya. Kemudian pentingnya menggabungkan strategi komunikasi dan mobilisasi. Ini kalau kita lihat juga sama. Jadi
strategi komunikasi ya tujuannya membentuk opini publik. Mobilisasi juga sama. Ya, kalau kita lihat strategi komunikasi apa? Kampanye media, penyebaran informasi, diskusi publik, publikasi penelitian. Itu kalau strategi komunikasi. Nah, strategi mobilisasinya apa? Partisipasi publik, aksi sosial, pembentukan koalisi, ya kan? Jadi kalau kedua hal ini digabungkan, maka kekuatan gerakan sosial itu akan menjadi lebih besar dan lebih solid, ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di sini bahwa keduanya sangat erat sekali kaitannya. Kalau opini publik itu kuat, maka dukungan masyarakat akan meningkat. Kalau basis gerakan itu besar, maka tekanan politik terhadap pemerintah juga akan semakin besar. Dan dengan demikian, maka apa? Advokasi yang kita lakukan atau gerakan yang kita lakukan untuk memperjuangkan isu yang sedang kita perjuangkan itu akan mendapat atensi dari pemerintah dan tentunya akan menjadi prioritas bisa jadi dan akan diselesaikan. Nah, puncaknya adalah ketika sebuah isu itu sudah menelurkan hasil dan pro ke masyarakat hasilnya, maka itulah yang dikatakan kemudian tujuan dari sebuah advokasi itu sudah paripurna atau sudah berhasil. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nah, ini karena materi kita sudah habis, kesimpulannya seperti ini kira-kira ya. Jadi membangun opini publik melalui informasi dan media, yaitu keberhasilan advokasi itu ya bangunlah opini publik itu melalui informasi dan media, kemudian membangun basis gerakan melalui organisasi masyarakat, dan menggabungkan komunikasi publik dengan mobilisasi sosial. Yang tadi saya bilang bahwa komunikasi publik itu bisa lewat media sosial, bisa lewat diskusi, dan lain sebagainya. Mobilisasi sosial bisa lewat koalisi, ya. Kemudian bisa juga lewat apa? eh, Penyebaran informasi atau pembentukan organisasi masyarakat gitu ya dan aksi sosial. Tentunya kalau semuanya dilakukan bukan tidak mungkin apa yang kita impikan atau kita tujukan itu akan berhasil juga. Nah, sebelum saya mengakhiri maka eh, saya ingin memberikan sedikit eh, apa ya catatan nanti kepada mahasiswa. Saya harap mahasiswa menonton video pembelajaran ini tidak di skip, dicermati dengan baik materi-materinya karena nanti setelah Lebaran ya, eh, di tanggal 6 sampai 10 April itu akan ada yang namanya UTS. Nah, UTS-nya lebih banyak berkutat pada studi kasus dan analisis. Jadi tolong dipelajari materi-materi yang sudah dijelaskan. Dan untuk tugas pekan ini ya, seperti biasa saja nanti paling saya akan minta kalian eh, kasih pendapat. Ya, soalnya tidak saya tulis, jadi harus dengar dari video ini. Kasih pendapat terkait materi kita hari ini, terkait membangun opini dan basis gerakan. Kasih aja perspektif kalian, ya, bukan rangkuman ya, bukan rangkuman, tapi perspektif terkait membangun pembangunan penggiringan opini. Maaf, bukan penggiringan yang berbeda. Membangun opini dan basis gerakan. Perspektif kalian seperti apa? Kasih sudut pandang. Apakah misalkan membangun opini itu memiliki dampak yang baik atau sebaliknya, atau basis gerakan itu seperti apa dan sebaliknya ya. Jadi bukan risam ya, tapi lebih ke perspektif ya, nggak usah terlalu panjang lah. Misalkan kasih perspektifnya 2-3 kalimat cukup. Nah, kalian silakan tulis di kolom komentar di materi yang akan saya bagikan di Adlink. Tulis aja di sana. Jangan lupa sebelum nulis jawaban itu nama dan NIM. Oke, kemudian baru tanggapan. Nah, tulis tanggapannya apa di bawah itu ya. Tolong langsung dieksekusi. Nanti setelah mendengar video ini, jangan menunggu nanti-nanti, takutnya lupa dan nilainya nggak ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video pembelajaran ini. Semoga nanti kita bisa bertemu tatap muka ya di pertemuan selanjutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.